kita punya kekurangan, jadi kan. Kemudian dan kita pernah jelaskan itu ya di awal-awal kita membuka pembukaan tentang kisah Nabi dan Rasul. Semua Nabi-Nabi dan Rasul itu Allah berikan kekuatan 10 orang laki-laki. Secara fisik sangat kuat. Satu orang bisa mengalahkan 10 orang gitu ya. Mereka orang yang paling baik akhlaknya, nggak pernah berdusta, nggak pernah buat kriminal, nggak pernah ganggu orang, nggak pernah gosipin orang, nggak pernah fitnah, nggak pernah iseng sama orang, nggak ada semuanya. Sifat-sifat itu nggak ada. Kemudian nasabnya sangat terkenal, diketahui. Jelas siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa seterusnya jalur ke atas gitu ya. Kemudian mereka juga paling cerdas akalnya. Gak ada kebodohan dalam hidup mereka. Hatinya sangat bersih, gak ada dendam. Ya, gak ada niat-niat. Nabi-nabi itu wajahnya seperti itu, berarti dalam hatinya seperti itu. Kalau lagi marah ya marah, kalau lagi senang ya senang. Itu yang sering kami bahasakan ya. Salah satu hal yang kita harus ambil sebagai orang beriman dari para nabi-nabi adalah kita tidak boleh berwajah dua. Antum suka-suka, tidak suka, clear. Jangan senyum depan orang tapi hati antum gerutu. Enggak, saya tidak suka, saya tidak suka. Bahkan kami pernah ajarkan di kelas-kelas kita ini, antum jangan berbohong walaupun antum sebenarnya merasa malu. Contoh misalnya, lapar enggak? Karena kita enggak enak kita mengatakan enggak sih. Padahal sebenarnya lapar. Enggak, ya saya lapar, selesai. Gitu loh. Jadi manusia yang jelas dalam hidup. Itu contoh hal kecil sampai nanti hal yang besar. Karena kalau kita sudah mulai dari hal yang kecil, kita jujur, kita apa adanya, transparan, orang tahu, hal yang besar pun orang bisa percaya. Itu ciri-ciri para nabi-nabi dan rasul. Maka Allah memilih mereka karena memang hal-hal tersebut. Tugas-tugas mereka, yang pertama menyampaikan pesan-pesan Allah atau syariat Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ini pelajaran pertama ya. Adanya para nabi dan rasul yang merupakan mereka juga punya ciri khas ya.